kabar Anda? Saya Kak Rose. Hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah! Hari ini memang sedikit berbeda, sedikit aja ya. Tolong kasih waktu AQ untuk lagi menata mental. Jadi syutingnya ini adalah di rumah aja. Tapi tenang, karena kita pasti akan menghadirkan berita-berita yang hot terkini. Buktinya, pojokan tetap ada, karena kita akan membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa? Berita hot hari ini datang dari Baim Wong, aktor sekaligus YouTuber berusia 40 tahun ini namanya dipakai oknum tidak bertanggung jawab untuk penipuan. Hal itu diketahui bapak satu orang anak ini dari kerabat dekatnya setelah salah seorang netizen membuat tulisan bahwa konten pilih random menang 100 juta miliknya telah digunakan untuk menipu dengan cara diedit dan seolah-olah korban memang video call bersama Baim, Paula, serta Kiano, namun yang membuat curiga adalah pelaku meminta uang tebusan serta menanyakan alamat korban. Tak tinggal diam, Baim pun meminta kepada korban yang sudah tertipu serta transfer uang ke pelaku untuk mengirim bukti kepadanya dan akan menangkap pelaku karena dinilai Baim sudah keterlaluan. Banyak netizen yang mendukung Baim untuk mengusut tuntas kasus ini, ada juga yang menyarankan agar video Baim diberi watermark atau tanda, namun ada yang bilang jika bantu orang jangan dipamerin, lebih baik buat konten yang lain. Tak hanya Baim Wong, beberapa artis di Indonesia juga pernah namanya digunakan untuk penipuan seperti Sandra Dewi, aktris berusia 37 tahun ini namanya digunakan oleh oknum penipu yang mengaku berasal dari tim endorse artis dan bertanya kepada korban tentang hasil promosi barang yang seolah dilakukan Sandra Dewi. Lalu ada Inul Daratista, pedangdut yang mengawali karir sejak tahun 2000-an ini namanya pernah digunakan untuk menipu dengan modus meminta bantuan dana sosial hingga meminjam uang. Dan yang terakhir ada Angel Karamoy yang nama serta fotonya digunakan untuk menipu di Facebook dengan modus meminjam uang. Bagi kalian yang mendapat pesan atau telepon yang berisi undian ataupun giveaway, harap hati-hati ya, pastikan itu memang benar atau hanya penipuan. Baik pemirsa, berita pertama atau hal apa yang pertama akan kita bahas, kita akan menghadirkan deretan-deretan artis-artis ya. Ini bukti bahwa artis itu juga manusia. Manusia yang kadang-kadang berteman, akrab, deket, photoshoot bareng. Tapi di satu sisi juga kadang-kadang mereka juga bisa refleks, salah paham, kesel-keselan. Itu biasa ya, sama kan kayak kita manusia biasa. Contoh nih adalah yang terbaru adalah gesekan antara Olla Ramlan dan Nindi. Iya kan, dulu padahal nih dulu ya, kita flashback aja ya. Dulu tuh mereka deket banget, sering pergi bareng. Bahkan sesaat sebelum mereka itu terjadi gesekan, itu mereka kan pergi bareng ke Bandung, katanya Olla ya. Dan bahkan di Bandung itulah Olla tahu, atau sesudah dari Bandung, Olla tahu bahwa Nindi katanya ngomongin dia di depan ibunya. Kita lihat yang berikut ini. Karena kan aku mendengar semua yang dia katakan. Kamu mendengar semua yang dia katakan. Gitu. Aku mendengar semua recording yang dia katakan itu. Jadi itu benar emang kamu pernah dengar? Dengar. Oke. Aku kerja keras buat semuanya. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomongin, oh Olla kan ini, Olla kan itu ya. Mana buktinya dong? Sini. Sementara kan aku sama Nindi sebelum rekaman itu terjadi, sebelum rekaman itu aku dengar, aku lagi di Bandung sama Nindi. Terus tiba-tiba aku mendengar rekaman itu ya, Nindya berusaha untuk kontak aku segala macam untuk konfirmasi, tapi sementara aku mendengar semuanya gitu. Nah, kita udah pernah mengundang Olla Ramlan ya. Olla Ramlan bahkan sudah diwawancara di berbagai acara talk show, di infotainment juga. Pokoknya intinya Olla Ramlan itu merasa kecewa, sedih, dan dia cerita waktu datang ke acara Rumpi bahwa Nindi itu udah berusaha menghubungi dia, tapi Olla sendiri belum meluangkan waktu untuk bertemu sama Nindi. Aku nggak tahu deh kalau hari ini apakah udah ketemu, tapi kayaknya sih belum ya kan. Dan sementara kalau Nindi ditanya sama netizen di live Instagramnya, dia selalu bilang bahwa hubungannya sama Olla baik-baik aja. Ya mudah-mudahan sih akan baik-baik aja ya. Banyak juga netizen yang berkomentar, pasti ada kompor di antara mereka. Wah. Ya itu kan juga biasa ya, manusia juga gitu kan. Kita kalau berteman pasti ada satu yang jadi provokator, atau satu yang jadi kompor, atau ya orang lain yang menjadi kompor dan provokator. Ya begitulah hidup. Coba kita lihat seperti apa sih kekecewaannya si Olla itu, apa intinya, apa sih yang diomongin, dan tanggapan Nindi bagaimana? Mau di videoin terserah, nggak masalah. Cuma kan ini aku kedapat tantangan itu merekam pembicaraan aku, keluarga aku, ibuku sama kakakku. Karena memang kebetulan lagi aku nggak
Kan itu hal yang nggak baik ya. Kedapatan tangan pasti kan aku interogasi dong Iya. gitu loh. Jadi pas setelah udah aku interogasi, aku tanya, kamu buka-buka berangkas saya nggak? Iya gitu. Jadi atas dasar itulah yang akhirnya aku membuat aku jadi, oh ya udah saya bicara aja deh. Buka aja. No, enggak, aku nggak ada apa-apa sama Mami Ola. Nggak. Allah Maha tahu, yes, exactly. Nah, ngomong-ngomong soal perseteruan nih, pemirsa, ada beberapa juga artis yang pernah berseteru, tapi pernah juga kita damaikan di acara Rumpi No Secret. Wah, ya kan, karena ya gitulah, itulah kerennya. Enggak deh, ya kebetulan aja memang kita berjodoh begitu ya. Ada banyak, salah satu contohnya ini bahkan bukan cuma temenan, tapi mereka juga temen duet dari sejak tahun 2004. Ternyata mereka pernah nggak berkomunikasi panjang banget, lama banget. Apalagi setelah kehidupan mereka berubah ya, ada yang menikah, ada yang ini, pernikahannya begini. Wah, siapakah itu? Tika sama Tiwi. Ya kan, coba aku ingat-ingat. Tika dan Tiwi ya. Tika merasa Tiwi nyuekin dia, Tiwi merasa Tika menjauhkan dia. Pokoknya gitulah beritanya ya. Dan itu akhirnya terkuak ketika mereka bertemu, mereka saling nangis, tahu bahwa ya memang kondisi saat itu membuat mereka tuh banyak berpikir kok begini, tapi komunikasi tidak terjalin dengan baik sehingga akhirnya terjadi salah paham. Gitu. Akhirnya mereka udah baikan sekarang berkat Rumpi No Secret. Enggak deng, ya berkat mereka berdua tentunya. Oke. Lanjut, yang berikutnya lagi yang berseteru juga ini. Kalau ini sama, mereka tuh sama seperti manusia pada umumnya juga ya. Artis juga sama seperti manusia pada umumnya atau public figure ya. Dimana kalau teman itu bisa berantem gara-gara bisnis. Bukan cuma gara-gara bisnis loh pemirsa, teman juga bisa berantem gara-gara hutang. Hutang, apalagi hutang yang nggak dibayar-bayar. Nah, ya kan. Dan teman juga bisa bubar gara-gara rebutan pacar, itu juga bisa, ya kan. Tapi yang ini yang akan saya hadirkan berikut ini adalah gara-gara bisnis, yaitu Medina Zain sama Zaskia Sungkar. Udah tahu dong, ya kan. Mereka tuh dulu awal-awal pernah ke Eropa bareng, ya kan, foto-foto bareng. Aduh, akrab banget ya pokoknya. Begini. Sampai mereka bikin bisnis bareng, ternyata ada masalah yang kayaknya juga masalah bisnis, kalau komunikasinya nggak lancar juga menimbulkan begini, akhirnya ada tuntutan hukum, panjang juga itu ceritanya, sampai akhirnya mereka sempat slack. Lalu kayaknya sih berita terakhirnya udah baikan tuh ya. Tapi baikannya kan kita cuma baca di media sosial ya, kita juga nggak tahu di dunia nyata apakah bisa kembali seperti sedia kala. Yang berikutnya adalah kalau ini baru tahap gosip ya, karena aku belum tanya detail ini beneran sih ada apa sih di antara mereka, tapi yang jelas mereka tidak seakrab dulu, yaitu Jedar dan Cha-Cha Frederica. Jedar dan istri Bupati Kendal, Cha-Cha Frederica. Dulu kan juga mereka akrab ya, yang namanya apa tuh, gengnya Girl Squad, ya kan, Girl Squad. Pemotretan bareng, photoshoot bareng, apa-apa bareng. Sampai loh kok saling unfollow. Ini unfollow-nya nggak sengaja salah Instagramnya, atau emang mereka nggak follow-followan, atau ya aku nggak tahu ya, gitulah pokoknya. Selain Nindi Ayunda dan Ola Ramlan yang sudah dekat sejak 2017 dan dikabarkan berseteru setelah Ola mendengar rekaman Nindi yang membicarakan dirinya ini, ada beberapa perseteruan di antara pertemanan artis berikut deretannya. Pertama, Kartika Yudia Ramlan dan Prastiwi Dwi Arti yang sudah berteman selama 16 tahun sejak mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi pada 2005 dan membentuk duo Titu, namun bubar pada 2014 ini pernah berseteru lantaran Tika kecewa karena Tiwi pertahankan Titu. Enggak sih, waktu itu maksudnya kita masih gabung di Titu, terus habis itu kan udah enggak. Maksudnya kayak kecewanya lebih kayak kok dia tidak berusaha untuk mempertahankan Itunya. itu aja sih. Dia seperti menyerah lebih cepat gitu Iya, pada duet kalian. Dan itu menurut kamu penting banget. penting. Kenapa? Pertemanan kita tuh kan udah lama banget, udah kayak saudara. Udah ngelaluin hal-hal yang sedih, yang bodoh, yang lucu bareng-bareng. Tapi maksudnya mungkin pada saat itu terlalu banyak orang yang masuk di hubungan kita, yang masuk ke saya, masuk ke Tiwi, mungkin ke saya ngomong apa, ke Tiwi ngomong apa tentang Tiwi, jadi semakin kusut gitu. Ada satu masalah, tapi masalahnya jadi semakin kusut. Dan kitanya juga, karena udah mungkin terlalu banyak orang yang masuk, kita nggak mau ngomong berdua empat mata gitu. Jadi semuanya udah
terputus gitu aja. Di sisi lain, Tiwi mengaku merasa ditinggalkan manajemennya dan Tika yang mengunfollow sosial medianya serta dituduh netizen sebagai pemicu bubarnya Titu. Sampai akhirnya, sorry ya Tik, itu maksudnya ketika kamu unfollow pet aku gitu, delete BB aku benar-benar mempertanyakan, sampai ada, aku masih capture dan aku masih simpen sampai sekarang buktinya. Aku bertanya-tanya gitu, kenapa ya ketika aku kemarin sedang hamil, aku menghadapi semuanya, aku ngerasa sendirian. Aku yang merasa ditinggal, mungkin harusnya aku ngerasa aku ditinggal sama manajemen aku nggak ada kerjaan sama sekali, aku nggak dapet jalan aku sendiri dan berbagai pelik-peliknya hidup aku, dan aku sampai nggak punya kepercayaan diri untuk nyanyi lagi karena aku udah ngerasa kayak public enemy banget. Aku dituduh sebagai penyebab Titu bubar, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Jadi sini aku kayak ngerasanya ya udah deh ya Allah gitu, aku cuma bisa diem karena aku nggak mau rekam jejak digital itu kan sangat jahat ya. Aku pengennya benar-benar berdua, aku pengen ngomong sama Tika empat mata, karena yang tahu aku Tika, yang tahu Tika itu adalah aku, tapi susah banget untuk ketemu empat mata. Jadi aku cuma membiarkan itu kayak apa ya, biar waktu yang memperbaiki semua deh gitu. Kalau emang ada jodohnya aku bisa ketemu sama Tika, saling ya Tika mungkin juga dengar omongan orang lain, aku juga pendam sendiri karena aku nggak bisa buat ngomong sama siapapun. Jadi ya mudah-mudahan habis dari sini sih hubungan aku sama Tika malah jadi lebih baik lagi, lebih terbuka gitu. Kini hubungan keduanya sudah membaik. April lalu, Tiwi memberikan surprise saat Tika ulang tahun yang ke-35 dan membuat video TikTok dengan lagu Titu berjudul Ku Punya Pacar hingga viral ditonton 4,1 juta kali. Kedua, Medina Zain yang berteman dengan Zaskia Sungkar dan Irwansyah sejak 2014 ini melaporkan Irwansyah atas dugaan penggelapan dana sebesar 1,9 miliar pada 18 Oktober 2019 dan sempat sindir-sindiran di media sosial. Istri dari Lukman Azhari ini menegaskan bisnis dan pertemanan tidak boleh digabung dan menjelaskan dulu bisnis kulinernya dengan Irwansyah pakai cincai karena bersahabat. Ini kan kita bentuk usahanya adalah perseroan terbatas, PT. Nah, PT itu kan ada aturan mainnya. Nah, aturan main itulah yang kita terapkan sehingga semuanya profesional. Jadi pegangan ya, bukan cincai-cincai ya. Bukan. Ntar gampang. Cincai pakai cinta. Yang dulu pakai cinta tuh. Iya. Cincai pakai cinta, sahabat namanya juga. Perempuan yang sempat direhabilitasi selama 3 bulan karena positif mengonsumsi amfetamin pada 2019 ini sempat disangka sudah berdamai lantaran Medina mengucapkan selamat ulang tahun ke Zaskia. Agustus 2020, Polrestabes Bandung menghentikan penyelidikan terhadap Irwansyah karena tidak ada unsur pidana yang ditemukan. Hubungan Medina dan Kia kembali membaik sejak Medina memposting foto bersama dengan caption membuka lembaran baru pada Desember 2020. Keempat, Jessica Iskandar dan Caca Frederica yang tergabung dalam geng arisan Girl Squad pada 2016 ini pernah dikabarkan berseteru lantaran Jedar tidak mengundang Caca ke acara tunangannya dengan Richard Kyle karena mengaku sudah tidak dekat. Bahkan Jedar tidak memfollow back Instagram Caca, padahal Caca masih follow Jedar. Fitnah atau fakta, Jessica Iskandar? Iya. Ya, bahwa kamu nggak ngundang salah satu temen yang dulu kita taunya sih anggota Girl Squad, itu namanya Caca Frederica, karena kamu juga udah nggak temen sama dia. Bahkan kamu juga udah nggak follow Instagramnya dia, walaupun dia masih follow Instagram kamu. Fitnah atau fakta? Jawabnya gini. Riko kan gini, gua nggak ikut-ikut. Iya. Aku harus jawab apa nih? Berarti fakta ya? Fakta. Oh iya, karena udah nggak terlalu deket lagi. Iya, gitu. Udah aku bantuin loh jawabnya. Iya. Enggak, soalnya kan gini, kemarin tuh sebenarnya undangan cuma 70 dewasa, 10 anak-anak gitu. Jadi utamain keluarga sama teman-teman dekat Yang dulu. deket banget, oke, Iya. baik. Tahun 2019, Caca mengklarifikasi kalau tidak ada permasalahan dengan Jessica Iskandar.
Nah, abis ini masih ada yang mau aku omongin ya. Mumpung nggak ada orangnya, aku omongin aja. Mumpung sekarang kebanyakan lagi di rumah aja, kita omongin di sini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Rumpi. No secret. No trace, no evidence.